Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu amrin libalin, setiap persoalan yang penting, la yubda'u, yang tidak dimulai, persoalan yang penting, bihamdillah, dengan memuji Allah, wassalati alaiyah, dan membaca salawat atasku, fahuwa aqta'u abtaru, maka amal yang dikerjakan oleh seorang hamba, amal yang sedikit manfaatnya, amal yang sedikit barokahnya, sedikit kebaikannya, sedikit kebarokahannya, berkurang kebaikannya dan berkurang kebaikan, mamhukun, lagi dihapus, min kulli barokatin, dari setiap barokah. Jadi selain hadis yang sebelumnya, kita kalau mau mulai satu perbuatan baca bismillah, kita juga harus baca alhamdulillah. Hanya itu, dan juga membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar apa? Yang kita kerjakan itu banyak kebaikannya, banyak keberkahannya. Ya. Jadi kalau bisa meminum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu Muhammad. Biar air yang masuk ke dalam itu penuh barokah dan penuh kebaikan. Kita mau ngaji dari rumah, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Biar apa? Langkah kaki kita hadir ke majelis taklim penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Mau berangkat kerja dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad. Biar apa? Banyak kebaikan dan keberkahan yang kita peroleh dari rumah sampai ke tempat kerjaan, dari tempat kerjaan sampai ke rumah lah. Kenapa? Karena kan nanti harta itu akan menjadi makanan si anak. Ya, harta itu akan menjadi makanan si anak. Walaupun si anak makannya bukan pakai duit, ya makannya nggak pakai duit, makannya pakai nasi, pakai tangan. Tapi kan pakai duit beli. Duit itu diperoleh dari hasil bekerja. Biar perputaran itu semuanya penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Mau ngapain aja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu begitu. Mau ngapain? Tujuannya apa tadi? Biar banyak barokahnya, banyak kebaikannya di dalam perbuatan yang sedang kita kerjakan. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis Abdul Qadir. Siapa Abdul Qadir? Ar-Rahawi fil Arba'in, dalam Arba'in, kitab Arba'in. Qala, telah berkata siapa Al-Haisami, sanaduhu dha'ifun, sanadnya hadis ini lemah. Lakinnahu, akan tetapi hadis yang dhaif fil fadhail itu bisa dipakai di dalam fadhailul a'mal. Ya, wahia, apa yang dimaksud dengan fadhail di sini? Yu'malu fiha, bisa diamalkan di dalam masalah fadhail, keutamaan-keutamaan
bil dhaifi dengan hadis dhaif, bisyurutihi dengan syarat-syaratnya hadis dhaif. Jadi walaupun sanadnya ini dhaif, akan tetapi hadis dhaif kata ulama masih bisa kita amalkan untuk fadhailul a'mal, amal-amal yang memiliki keutamaan. Kemudian faidatun, ini adalah satu faidah. Qala Imam Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Kata Imam Syafi'i, bagaimana? Uhibbu, saya senang, ayyuqaddima almar'u, seseorang mendahulukan, baina yaday khutbatihi, sebelum khutbahnya, wa kulli mri'in, dan setiap persoalan, talabahu, yang dia mencarinya. Saya senang, kata Imam Syafi'i, kalau ada orang sebelum dia berkhutbah, sebelum dia menyampaikan setiap segala macam persoalannya, sebelumnya dia ngapain? Hamdallah wassalamu alaihi subhanahu wa ta'ala wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia memuji Allah, wassalamu alaihi subhanahu wa ta'ala, maknanya sama, memuji atas Allah subhanahu wa ta'ala, wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i begitu, saya senang orang sebelum dia mengerjakan satu hal, sebelum dia berkhutbah, dia awali dengan alhamdulillah. Senang Imam Syafi'i begitu. Senang. Makanya kadang-kadang kita kalau acara ada Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, begini. Jadi kan pengujian pertama Bismillah, kemudian alhamdulillah, habis itu wassalatu wassalamu ala rasulillah, berselawat. Tujuannya Pak, biar acara yang kita mulai itu penuh kebaikan dan keberkahan. Begitu juga hal ini disukai oleh Imam Syafi'i. Saya suka setiap memulai perbuatan saya baca pujian kepada Allah, baca salawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang gara-gara keberkahan itu, nama beliau masih dikenal sampai saat ini. Memang umurnya pendek, tapi namanya masih dikenal sampai saat ini. Kita kadang-kadang bisa kenal gara-gara haul. Kalau nggak ada haul, kalau kenal dia nggak bakal kan. Ada orang yang meninggal, kadang-kadang yang ngikutin kita haulnya. Haul siapa? Oh iya sih, itu nggak dia dulu. Dari Imam Syafi'i, anak barokahan tadi. Setiap amalnya selalu diawali dengan alhamdulillah, salawat kepada Nabi, dan juga membaca biar barokah, biar penuh dengan kebaikan. Kemudian al-faslul awwalu, fasal yang pertama, fi sifatillahi ta'ala, tentang sifat-sifatnya Allah Ta'ala, al-wajibi fi haqqihi, sifat yang wajib di dalam haknya Allah, al-jaizi fi haqqihi ta'ala, yang kedua sifat jaiz di dalam haknya Allah, al-mustahil fi haqqihi ta'ala, sifat mustahil di dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ini masuk di fasal yang pertama, membahas soal sifat-sifatnya Allah. Allah memiliki 3 sifat, ada yang wajib, ada yang jaiz, dan ada yang mustahil. Apa itu semua? Nanti akan dijelaskan. Yang pertama, al-wajibu fi haqqihi ta'ala, sifat wajib di dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala
biwajibin lillahi 'ishri nasiba. Wa ba'du, dan sesudahnya, fa'lam, maka ketahuilah, biwujubil ma'rifah, dengan wajibnya mengetahui, min wajibin lillahi, berupa sifat-sifat, berupa sifat wajib, lillahi, untuk Allah, ishrina sifat, 20 sifat. Fallahu mawjudun qadimun baqi, Allah itu mawjud, zat yang ada. Yang pertama mawjud atau wujud, sifat wajib Allah itu ada. Qadimun, Allah itu qadim. Baqin, Allah itu kekal. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, Allah itu berbeda dengan makhluk. Bil itlaq, secara mutlak. Secara mutlak Allah itu berbeda dengan makhluknya. Nanti kita akan jelaskan masing-masing sifat ini ya. Wa qa'imun ghani wa wahidun wahid, dan juga Allah memiliki sifat yang wajib, berdiri sendiri. Ghani, Allah maha kaya. Wa wahidun, dan Allah satu. Wahid, dan Allah hidup. Qadir, Allah maha kuasa. Muridun, Allah maha berkehendak. Alimun, Allah maha mengetahui. Mengetahuinya Allah bikulli syai', setiap sesuatu. Juga Allah memiliki sifat wajib, sami'un, mendengar, al-basir, melihat, wal mutakallimu, dan berfirman. Lahu, bagi Allah, sifatun, adapun sifat, sab'atun, yang 7, tantadimu, yang berturut-turut. Apa itu? Faqudratun, iradatun, sam'un basar, ayatumil, ilmu, kalam, nulis. Nanti kita menjelaskan ini nazamnya. Al-mufradatu, satuan kalimat, makna satuan kalimat. Wa ba'du, maksudnya wa ba'du itu apakah tadi di awal wa ba'du fa'ala bi wujubil ma'ruf. Apa maksudnya wa ba'du? Ai ba'da dzikril basmalati wal hamdalati, setelah menyebut bismillah dan alhamdulillah, wassalati wassalam, dan setelah membaca salawat dan salam. Itu maksudnya. Jadi setelah baca zikir bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, baru masuk di pembahasan yang pertama, itu tentang sifat wajib bagi Allah yang ada 2. Biwujubil ma'rifah, maksudnya wujubil ma'rifah itu apa? Haqiqatul ma'rifati. Maksudnya haqiqatul ma'rifah ini apa? Al-jazmu, kepastian, keyakinan. Al-muwafiqu lil haqqi, yang sesuai kepada kebenaran. An dalilin, dari dalil, melalui dalil. Walaysa bitaklidin, dan tidak boleh, yakni kepastian atau keyakinan itu tidak boleh bitaklidin, dengan cara taklid, yakni meniru kepada orang lain. Liman ihi, kenapa tidak boleh? Karena dilarangnya meniru orang lain fi ilmil aqaidi, di dalam ilmu akidah. In kana fil muqallid ahliyatun lin nazari, jika dia di dalam muqallidnya, di dalam bertaklidnya, meniru kepada orang lain, ahliyatun, orang yang ahli, lin nazari, untuk belajar. Nah, kita sedikit bahas ini. Yang dimaksud ma'rifat itu apa? Tahu. Nah, maknanya ma'rifat itu adalah keyakinan di dalam hatinya yang sesuai dengan kebenaran,
yakin yang sesuai dengan kebenaran itu dasarnya adalah sebuah dalil, bukan niru orang. Contoh, yang namanya niru orang tuh, misal Allah itu ada apa enggak? Kita jawab ada. Lalu tahu dari mana? Guru bilang begitu. Itu namanya niru orang. Dalam ilmu akidah kita nggak boleh begini. Nggak boleh begitunya bagi orang yang bisa belajar. Nggak boleh dalam ilmu akidah itu ikut-ikutan. Ya. Contohnya tadi, Allah ada. Tahu dari mana? Nah, si Abdul itu Allah ada, begitu. Nah itu namanya ikut-ikutan, ikutin orang. Dalam ilmu akidah itu tidak boleh ikut-ikutan. Ya, tidak boleh ikut-ikutan selagi orang tersebut masih bisa untuk belajar. Lalu bagaimana kita tahu Allah itu ada berdasarkan dalil? Apa dalilnya? Semisal firman Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, tauhid itu yang namanya ma'rifat itu harus begitu. Arti sebuah ma'rifat apa? Kita di sini punya keyakinan. Keyakinan kita sesuai dengan kebenaran. Siapa yang membenarkan keyakinan kita ini? Dalil, bukan ikut-ikutan kepada orang lain. Maka dalam ilmu akidah menjadi salah kalau kita ditanya Allah itu ada. Kata siapa? Kata si Anu ada. Begitu. Ini namanya ikut-ikutan. Seharusnya bagi orang yang masih bisa belajar, hal ini tidak diperbolehkan. Seharusnya bagaimana? Dia berangkat dengan keyakinannya yang sesuai dengan kebenaran bahwa Allah itu ada, harus berdasarkan dalil. Apa dalilnya tadi? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Itu ada pengakuan. Begitu. Paham maksudnya? Itu yang namanya ma'rifah. Jadi kamu pernah bertanya begini tak? Tapi adalah Allah mengakui orang Iya, harus pakai dalil. Selagi orang itu bisa belajar. Beda halnya kalau udah orang itu gak bisa belajar, gak bisa baca, gak bisa paham, gak bisa merenung, maka boleh saat itu dia taklid kepada orang lain. Taklid itu artinya mengikuti orang lain, mengikuti orang lain. Makanya keyakinan di dalam berakidah itu harus berdasarkan dalil, bukan berdasarkan ikut-ikutan kepada orang lain. Bagi orang yang masih mampu untuk belajar, kita masih mampu untuk belajar, maka kita mengenal Allah itu ada, harus berdasarkan dalil. Mana dalilnya? Dalil ini ya kayak data gitu. Mana datanya yang mengatakan Allah ada? Oh, baca di Al-Quran surah Toha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Paham ya? Itu makna ma'rifat. Jadi ma'rifat itu apa tadi? Keyakinan yang sesuai dengan kebenaran. Keyakinan yang sesuai dengan kebenaran ini berdasarkan dalil, bukan ikut-ikutan kepada orang lain. Maksudnya ikut-ikutan kepada orang lain bagaimana? Kita bicara Allah ada. Tahu dari mana? Si Anu dari mana ini ikut-ikutan kepada orang. Terus bagaimana kalau dalil? Ya Allah ada. Apa dalilnya? Lihat ada di dalam Al-Quran.
ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum